Salam salam kenal dulu sobat finansialku.com dimanapun sobat finansialku berada. Thank you. Dan juga thank you Finansialku sudah menyelenggarakan untuk IG Live ini ya. Finansialku ini luar biasa, banyak mengcampaign untuk mengedukasi bagaimana literasi keuangan, bagaimana manage keuangan ya. Oke, jelas, sip. Ya. Oke, saya Ruby Herman, saya adalah seorang CEO dari Rent Property. Kita adalah perusahaan konsultan dan juga kita handle dari in-house marketing. Kita banyak kerjasama dengan developer-developer. Ya kita tujuannya itu mengedukasi dan juga memasarkan properti. Nah, apa sih muda keren punya properti? Ini sebuah gerakan yang saya pribadi menggaungkannya. Kenapa ini menggaungkannya? Karena gini, realitanya gini nih. Mungkin sobat finansialku juga sering menemukan kategori atau orang-orang yang seperti yang akan saya sebutkan. Oke, pertama, sobat finansialku pernah gak ketemu sama orang-orang yang umurnya sudah 55 tahun yang dibilang udah pensiun ya, Riz ya? Kalau rata-rata betul, udah siap. Masa produktif orang kan di bawah 55 gitu kan ya. Nah, udah 55 ke atas, kebanyakan rata-rata udah pensiun. Dan saya banyak menjumpai yang umurnya 55 ke atas, tapi masih belum punya properti, Riz. Masih belum punya properti. Banyak banget. Nah, yang sobat finansialku pernah ketemu orang-orang tersebut, bisa tulis komen juga. Pernah nggak ketemu orang yang umurnya 55 tahun ke atas tapi belum punya properti? Kalau saya banyak menjumpai. Nah, jadi karena dia itu udah pensiun, kan susah dapat penghasilan kan. Kalau dia di kontrak tambahan sih bagus. Tapi karena nggak punya rumah, mau nggak mau dia harus kerja ekstra gitu kan ya. Untuk apa? Bayar kontrakan. Karena kan dia butuh tempat tinggal kan, bayar kontrakan. Kalau nggak mungkin dia tinggal sama anaknya. Kalau anaknya juga mampu. Kalau anaknya lagi berjuang, tempat tinggalnya terbatas juga yang ada masalah gitu kan. Jadi yang ada stres, depresi gitu kan ya, sakit-sakitan. Itu yang terjadi. Kemudian kategori kedua nih, yang usianya ini kalau dibilang di bawah 55 ada ya Tiffany ya, yes ada 55 ke bawah sampai 40 tapi. Biasa kan kalau pria-pria yang bilangnya wow, ini nih apa umur 40 kan life begin at 40 kalau pria-pria kan, mapan. Yes, lagi ya kan? mapan-mapannya. Lagi mapan-mapannya. Wow, ada yang saya jumpai income-nya ada yang 40 juta. Ada yang 50 juta, Riz. Karena kan wow, posisi ini kan posisinya lagi bagus ya, lagi masa-masa jaya lah ya kan. Tapi saya banyak menjumpai, mungkin juga sobat finansialku yang ketemu juga yang umurnya 40, yang income-nya bagus, tapi nggak punya properti juga nih. Nggak punya properti juga. Nah, kenapa nggak punya properti? Saya tanya, kenapa kok nggak punya properti? Uangnya habis di mana? Padahal gajinya gede, income-nya besar kan. Wow, kita buat lifestyle, jalan-jalan, hangout, ya kan? Buat tadi jalan-jalan, traveling ya kan, traveling yang tempat-tempat wow yang instagramable atau tempat-tempat yang unik, ya kan, nggak ada salah sih untuk itu, nggak ada salahnya gitu kan, nggak ada salahnya ya. Kemudian juga gadgetnya up to date, ya kan, yang merek-merek yang lagi up to date, begitu lagi promo udah dibeli duluan gitu, padahal yang sebelumnya udah beli masih bagus gitu loh, belum setahun udah gonta-ganti gitu kan ya. Dan juga banyak biaya-biaya lainnya gitu loh. Akhirnya income-nya habis, ya, income-nya habis. Ya, mungkin juga tadi ada juga nih Daniel bilang, oh, alasannya perlena sama rumah dinas. Nah, mungkin bisa juga, mungkin bisa jadi alasan tersebut ya, bisa aja ya kan. Nah, tapi ini yang dijumpai gitu, sobat finansialku, ini yang dijumpai, yang saya jumpai banyak gitu. Nah, ini itu tadi kategori kedua, ya kan? Karena apa? Dia pikir udahlah nanti aja menunda. Jadi yang ada peribahasa mereka bilang you only live once, YOLO gitu kan ya. Jadi udah habis aja gitu loh, tabungan nggak ada, ini nggak ada, habis aja. Kemudian kategori yang ketiga,
Nah, kategori yang ketiga yaitu mungkin 40 ke bawah nih. Ya, 40 ke bawah yang mungkin baru juga bekerja gitu kan ya. Baru bekerja 2-3 tahun gitu kan. Wah, dapat income nih, ya kan. Banyak yang bilang, oke, generasi milenial, tapi saya juga nggak bilang spesifik itu, tapi rata-rata yang baru dapat income segitu, wow, exciting banget. Nah, uangnya juga rata-rata habisnya ke seperti itu. Mirip sama generasi kedua. Jadi sahabat finansialku tadi, kenapa sih Korubi mempunyai campaign muda keren punya properti asan gitu ya? Karena Korubi banyak menemukan di lapangan gitu ya, orang yang seharusnya sudah pensiun menikmati punya rumah sendiri, tapi ternyata kenyataannya itu belum punya rumah sama sekali. Dimana tadi Korubi ada 3 kategori tadi ya, yang menyebabkan kesalahan orang akhirnya kenapa tidak punya rumah. Contoh yang pertama, orang tua berharap bahwa udah nanti aku akan ada anakku gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gitu, punya income banyak, udah tenang, toh uang juga masih akan ada gitu ya. Besok dapat lagi gitu ya. Iya. Besok dapat lagi. Terus yang ketiga, tenang dulu kan aku masih baru kerja, masih masa muda dulu lah ya gitu. Masa mikirin ke sana gitu ya. Nah, ini kan menarik banget, akhirnya Koko punya campaign muda keren punya properti. Sebenarnya ini target marketnya siapa sih kok yang pengen Koko untuk informasikan bahwa ayo selagi muda keren yuk punya properti gitu. Yes, ini dia. Kadang gerakan ini ya, kenapa gerakan ini ada, muda keren punya properti, supaya menyadarkan atau supaya mengingatkan. Jangan sampai nanti kalau pas udah umur 55 ya, itu udah sulit sekali untuk mau beli properti. Ya. Udah sulit sekali. Kenapa? Tadi kita punya dalam kehidupan ada 3, waktu, tenaga, uang. Ya kan? Nah, waktu itu sulit diputar kembali gitu loh. Sulit diputar kembali. Kalau udah umur 55 tahun, dari sisi pembelian properti harus cash gitu loh. Cicil udah sulit karena pihak perbankan ya nggak mau mengakomodir ini kan, gitu kan. Ya, kemudian juga tenaga kita juga terbatas. Tenaga kita terbatas gitu kan ya. Nah, uang juga kan, ya kalau udah pensiun ya gitu kan, paling dapat uang pensiun. Kalau bisa mengcover beli properti, kalau enggak cuma biaya kehidupan doang. Biaya kehidupan. Nah, jadi selagi masih muda, sobat finansialku, selagi masih muda, mari sobat finansialku memikirkan dan juga punya take action untuk mewujudkan impiannya, ya, untuk punya properti, untuk punya properti. Jadi dari masa muda, ya, sobat finansialku juga keren nih, muda keren, tapi antumnya punya properti gitu loh. Muda keren punya properti. Kenapa? Karena pada saat Anda gitu ya, yang sekarang lagi jojo bahagia gitu ya, pencarian gitu ya. Orang tua juga nanya, itu orangnya udah punya rumah belum gitu ya kok ya. Ini pembahasannya menarik karena memang saat ini kan banyak yang bilang bahwa anak milenial zaman sekarang itu diprediksi nggak bakal punya rumah katanya gitu ya. Bener nggak sih kalau menurut Koko sendiri? Bukan hanya diprediksi, realitanya ada penelitian atau survei yang dilakukan oleh Kemen PUPR. Sobat finansial bisa cek di detik.com ya, bahwa ada 81 juta di tahun 2019 ya, 81 juta milenial yang tidak punya properti. Jadi nggak punya rumah atau apartemen ataupun tanah dan lain-lainnya, ada 81 juta. Jadi banyak sekali gitu loh, banyak sekali. Tapi kalau ini semakin nggak memikirkan, ya, nggak take action, agak sulit gitu loh, agak sulit. Jadi semakin ditunda, kita tahu bahwa harga properti semakin meningkat, ya kan, dan juga tanah atau properti juga limited, gitu kan ya. Kayak sekarang kalau sobat finansial cek di Jakarta itu rata-rata propertinya ya, kalau untuk landed house udah agak sulit untuk dapat yang harga 1M ke bawah, agak sulit. Rata-rata udah 1M ke atas. Kecuali mungkin high rise atau apartemen ya. Nah, lewat muda keren punya properti ini, saya mengedukasi gimana sih caranya bisa kebeli properti, ya, bisa kebeli properti, ya, caranya gimana. Nah, yang saya share pertama yaitu
belilah sesuai dengan kemampuan. Kemampuan dulu. Nah, belilah sesuai dengan kemampuan. yes, kemampuannya. Nah, jangan kemampuannya gimana sih? Kemampuan, bagaimana mengukur kemampuan? Kemampuan seseorang dalam membeli properti. Nah, kalau saya sharing, ya saya edukasi, kemampuannya kita bisa nggak manage uang, ya 20%-nya nih kita alokasikan untuk beli properti atau beli rumah atau beli apartemen, beli propertinya. Hanya 20% aja. Saya menyarankan seperti itu, 20% dari income. Jadi kalau teman-teman atau sobat finansialku mau beli properti yang sesuai sama tadi kemampuan, yaitu 20% dari income Anda. Jadi kalau misalnya income Anda misal 5 juta, artinya sobat finansialku, carilah properti-properti yang cicilannya atau kita bilang kan cicilan angsurannya ya, angsuran untuk kreditnya 1 juta aja. Ada nggak itu? Tanya ada nggak? Ada. Ya, rumah ada subsidi. Ada, Riz, rumah subsidi gitu loh. Angsurannya yaitu 1 juta ya. Terus DP-nya gimana? Yes, kalau rumah Kok putus-putus nggak ya? Putus-putus nggak ya? Enggak, sinyal aku sih clear, bagus. Clear ya? Iya, clear. Oh, oke. Karena di aku kok jadi kayak putus-putus gitu. Apa sinyalku kurang oke gitu ya? Di aku sih clear, kamu aman ya clear. kok? Aman, Riz. Aman. Oke, iya suaranya kok katanya terlalu kecil tuh. Suaranya kok Ruby terlalu kecil kalah dengan suara kakak admin kan ya. Oke. Aku Rista gitu. Oke, saya ulang ya. Saya deketin ini ke kamera. Jadi kita mesti memikirkan ya. Memikirkan untuk kemampuan kita. Berapa sih nih kemampuannya? Ya, kemampuannya saran saya 20%. Kok putus-putus? Putus-putus ya? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sinyalnya mungkin lagi coba up and down. Coba pindah atau cari ini kali ya. Saya deketin sinyal wifi-nya, saya deketin sinyal wifi-nya, saya deketin ya. Ya, coba putus-putus. Oke, buat sahabat finansialku, Korubi lagi benerin sinyalnya dulu. Gitu Oke. Ya. Oke, dari kita nunggu, Rista mengingetin lagi karena ini adalah IG live langsung, tidak ada siaran ulang. Jadi kan teman-teman atau sahabat finansialku nonton sampai akhir karena nanti ada 10 orang pemenang yang akan mendapatkan free konsultasi dengan para CFP finansialku. Mau konsultasi tentang perumahan juga boleh nanti gitu ya. Nah, udah aman belum? Korubi coba tes. Saya oke, aman sih, nggak putus ya. Oke, nggak putus. Oh mungkin. Yuk, aman ya. Kita lanjut ya. Oke. Kepada sahabat finansialku. Tadi Koko ngomongin tentang tadi bagaimana sih kalau kita pengen punya rumah gitu ya. Yes. Jadi tadi Koko bilang 20% dari income sudah disisihkan. Yeah. Kemudian jangan lupa kalau mau beli rumah itu sesuai dengan standar kemampuan gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi gini, banyak mindset yang salah. Ya, jadi selalu dari sekitar 30 tahun yang lalu, ya selalu bilangnya harga properti selalu dibilangnya mahal. Ya, selalu. Itu selalu loh, Riz. Ya. 10 tahun yang lalu kita temui juga harga properti bilangnya mahal. Ya. 20 tahun yang lalu sama, ya. Jadi kenapa? Tahu nggak, Riz? Dulu nih waktu 15 tahun yang lalu, saya ingat banget ya. Rumah ya di sekitar mungkin Jakarta Pusat itu harganya masih sekitar 300 juta, 400 juta 15 tahun lalu. Itu pun dibilang mahal. Tapi kalau sekarang udah rata-rata udah melonjak harganya di atas 1M. Dulu apartemen, saya ingat banget waktu saya masih jadi sales gitu ya, tahun 2005. Saya ingat banget memasarkan apartemen di Bundaran HI itu. Ya, dekat Bundaran HI. Ya, itu harganya 300 jutaan dan banyak orang bilang mahal. Ya. Mahal, dibilangnya selalu mahal, nggak kebeli. Padahal sekarang harganya udah 1M ke atas gitu loh. Lokasinya paling banget tengah kota gitu. Nah, sama. Karena pergeseran peningkatan properti yang semakin tinggi. Tapi nggak usah khawatir karena kan pemerintah banyak mendukung.
pemerintah banyak dukung dengan apa infrastruktur dan lain-lain ya, kita masih bisa ya dengan dukungan dari pemerintah. Ada namanya rumah subsidi. Tadi kan saya kasih contoh, kalau gajinya 5 juta bisa kebeli nggak properti? Jawabannya bisa ya, bisa. Tapi gimana? Sesuai dengan kemampuan, dan kemampuannya harus yaitu 20% dari income-nya. Ya. Ingat 20% dari income-nya. Jadi ini anggapnya 100%, ini mewakili 20 ya. Jadi sisihin nih 20%. Ya, saya kasih ilustrasi, saya kasih kata kuncinya 20%. Ya, jempol ini disimpan ya untuk beli properti. Gitu loh. Mudah kan punya properti. Ini nih jempol ini bisa beli properti. Nah, gimana caranya? Ingat, sekali lagi, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, karena manusia inginnya selalu yang di atas. Maksudnya selalu yang nggak mikirin sama kemampuan. Itu yang menjadi mindset yang salah, dan akhirnya terus terang banyak orang yang nggak kebeli properti. Nggak kebeli. Karena mau memaksakan, maunya yang kalau bisa sebelahnya kantor gitu, kalau bisa gitu kan ya. Oke, jadi targetnya terlalu tinggi menaruhnya gitu ya, sehingga tidak pernah sampai gitu ya kok ya. Nggak pernah sampai gitu loh, nggak pernah sampai. Kita mau kejar, udah jauh. Kita mau kejar lagi, udah jauh. Ya. Jauh. Jadi gini, kenaikan gaji, persentase gaji, sama kenaikan persentase properti, ya mungkin persentasenya nggak terlalu jauh. Persentasenya ya. Tapi dari nilainya yang bisa bikin jauh. Kalau persentasenya mungkin nggak terlalu jauh. Gaji mungkin naiknya 5-10%. Properti juga sama, 5-10% misalnya. Tapi kali perkaliannya yang beda. Kalau 5-10% dari gaji kalinya 5 juta, kali 5 juta gitu kan, gaji 5 juta. Kalau propertinya kayak rumah subsidi, harganya misalnya 168 juta. 5-10% kalinya 168 juta. Nah, itu yang membedakan. Oke, nah ini menarik banget nih kok. Tahan dulu kok, jangan semuanya dikasih tahu dulu gitu Asik. ya. Oke, buat sahabat finansialku, yuk ajak lagi teman-temannya untuk bergabung malam hari ini. Karena malam hari ini kita ngomongin muda keren punya properti gitu ya. Dan udah saatnya juga buat sahabat finansialku, yuk untuk merencanakan. Tadi Ko Ruby sudah sempat singgung-singgung gimana sih melakukan perencanaan agar punya rumah pertama, rumah kedua. Dan jangan lupa juga, nah Ko Ruby juga di finansialku ada kelas bagaimana teman-teman untuk mempersiapkan dana untuk punya properti pertama atau rumah pertama. Nah, jangan lupa yang mau ikut kelas-kelasnya finansialku, khususnya kelasnya Ko Ruby, tinggal aja DM Mimin gitu ya. Nah, kok tadi kan ngomongin bahwa harga itu terlalu naik terus gitu ya. Kenapa kita akhirnya tidak mau membeli? Karena kita terlalu tinggi, pasangnya tidak sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya, di kondisi saat ini gitu ya, yang lagi ada si COVID-19 gitu ya, kok. Ya. Harga properti itu cenderung naik atau turun sih kok dengan kondisi saat ini? Nah, kondisinya pasti tergantung, balik lagi. Kalau misalnya rumah second, ini balik lagi, ada orang yang mau jual kondisi second, kondisi butuh, atau kondisi biasa-biasa aja. Ini tergantung. Tapi balik lagi, walaupun kalau teman-teman nggak mempersiapkan, gimana juga bisa kebeli gitu loh. Kalau teman-teman nggak mempersiapkan, jadi gini, membeli properti juga butuh persiapan, ya butuh nabung, ya butuh nabung DP perencanaan, ya kan. Kalau ditanya harga itu bisa aja turun naik gitu loh, bisa aja harga mengalami turun naik, ya kan. Tapi balik lagi, harus ada preparationnya nih untuk dalam membeli properti, gitu. Dan step-stepnya ini ya kan saya akan sharingkan juga kepada teman-teman semuanya gitu loh. Jadi pertama saya mau bilang, jadi teman-teman mindsetnya dulu nih harus disetting bahwa teman-teman ini bisa muda keren punya properti, itu pertama. Oke. Yang kedua ya teman-teman ingat, teman-teman harus belajar untuk mengalokasikan atau menunda kesenangan, ya menunda nih kesenangan. Ini nih jempol tadi 20%-nya, ya ngumpulin buat DP. Ya, ngumpulin buat DP. Buat DP ini 20%-nya dikumpulin, ya kan? Karena butuh waktu untuk bayar DP, down payment. Jadi belajar dulu. Jadi saya sharingkan kalau bisa kita planning dalam 1 tahun.
1 tahun ya udah kita belajar untuk kumpulin DP, belajar menunda kesenangan, belajar mengkontrol diri kita ya kan, manage ya kan keuangan kita untuk bisa nabung 20%-nya ini. Nah, sambil kita pelan-pelan cari nih kira-kira properti yang cocok dengan budget kemampuan saya ini yang mana sih? Yang mana? Ya kan? Nah, itu dia, Riz. Keren banget nih ya. Ya kan? Jadi kemampuan kita yang menyocokin. Bukan keinginan kita ya yang nyocokin. Kalau keinginan kita nggak sesuai sama kemampuan kita dan dipaksakan, digas terus gitu, maksudnya dipaksain terus ya. Akhirnya nggak bisa kebayar, propertinya angus, disita atau ditarik gitu loh. Gitu loh. Dan banyak karena mindset yang salah. Gitu ya, karena mindset yang salah, sekali lagi nih camkan ini, karena mindset yang salah jadi banyak orang ya atau diedukasi secara salah ya, nggak sesuai sama kemampuannya, income-nya misalnya dari 100% ya 60% bahkan 70% dipakai buat beli atau buat DP atau buat properti gitu loh, buat beli properti. Akhirnya 30%-nya nggak hidup dong. 50% aja juga agak sulit gitu loh. Ya jadi tadi sisihkan 20% dan beli sesuai dengan kemampuan. Step by step. Step by step. Jadi kalau misalnya misalnya gini, Riz, teman-teman saya nggak tahu kondisi income-nya berapa, tapi ya itu 20%. Ya 20%. Nah, 20% ini kita sebagai patokan untuk ini sebagai cicilannya, ini cicilan tahunan, cicilan bulanannya untuk beli properti. Kalau misalnya teman-teman gaji 10 juta, artinya teman-teman bisa nyicil 2 juta per bulan. Tinggal dicari aja properti-properti yang cicilannya harganya 2 juta. Gitu. Itu sih. Nah, ini keren banget ya. Jadi sahabat finansialku yang kepengen muda keren punya properti, yang pertama adalah satu, mindsetnya dulu dibenerin bahwa sebenarnya kita itu bisa punya properti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yuk kerja keras lagi. Kalau aku suka banget ya dengan kata-katanya Koko, berani menunda kesenangan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang itu ketika dia punya income, loh ini kan income aku gitu ya, apa nikmatin dong gitu. Nah ini nih yang suka-suka salah ini oke banget nih. Rista sependapat dengan Koko bahwa yuk belajar untuk menunda kesenangan agar kita punya rumah gitu ya. Terus yang ketiga tadi Koko udah bolak-balik kasih tipsnya, padahal Rista bilang nanti dulu kok tipsnya gitu, tapi udah masuk nih tipsnya. Gitu ya, saking udah udah nggak sabaran pengen punya yang namanya properti. Nah tadi kalau Rista tanya gitu ya, menurut pada saat lagi pandemi ini harga naik atau turun, ya Koko bilang ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah tapi balik lagi semuanya adalah disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Nah pertanyaannya kok, ketika kita mau punya properti pertama atau rumah pertama, idealnya itu kita belinya cash atau kita belinya kredit sih, itu KPR. Nah ini gimana nih gitu. Terus kemudian kalau kita belinya cash itu apa keuntungannya? Kalau kita belinya KPR itu apa tuh plus minusnya kok? Oke. Thank you Rista buat pertanyaannya, ini bagus sekali. Nah, balik lagi Rista, setiap orang ya beda-beda ya, beda-beda istilah kata ukuran dompetnya ya. Nah, kalau misalnya ya kan beda dompetnya. Kalau misalnya ada nih sobat finansialku yang udah nabung dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu udah nabung nih Riz ya. Udah nabung, dia kerja dapat hasil tabung ya kan. Nah, udah terkumpul nih. Ya, lalu ada pilihan. Ya, kalau dia udah nabung dan udah ada dananya, silakan beli cash. Silakan beli cash, dan lebih baik beli cash. Nggak punya pikiran utang kan? Ya kan, nggak punya pikiran utang. Kalau dananya memang udah ada. Kalau dananya udah ada, atau mungkin orang tua mau bayarin dulu misalnya gitu kan, udah kamu pilih aja. Misalnya orang tua yang mau bayarin dulu, silakan. Wow itu bagus, pilih cash. Atau mungkin perusahaan juga, perusahaan yang mau talangin dulu. Ya saya banyak menjumpai juga orang-orang yang banyak juga ya key person di dalam perusahaan gitu, dikasih properti gitu, ada pilih aja properti yang mana, nanti dibayarin dulu sama perusahaan, nanti bayarin nyicil. Itu juga langsung gas terus gitu kan ya.
gas terus, tapi gas juga terus, balik lagi, ya. ya kan? Balik lagi cicilannya itu kalau kita bayar ke perusahaan cicilan 20% aja. Jadi pemilihan Oke, propertinya, cicilannya 20% aja. kalau enggak ya nggak kelar-kelar tidak, gitu ya. Nah, Oke. kalau misalnya tadi orang tua nggak bisa kasih properti, nggak bisa kasih cash gitu kan ya, tabungan kita juga nggak ada, ya nggak bisa nabung gitu loh. Boro-boro mau nabung, mau beli cash gitu harga properti, misalnya yang rumah subsidi 198 juta, boro-boro bisa mau beli cash, ya kan. Tabungan aja, nabung 10 juta aja sulit gitu kan, misalnya gitu kan ya. Rata-rata gaji aja numpang lewat doang gitu loh ya. Permisi gitu lewat lagi gitu. Nah, balik lagi tadi seperti yang saya sharing, teman-teman mesti belajar namanya manage keuangan, manage menunda kesenangan. Tahan nih 20%. Kumpulin 20%. Ditabung 20%-nya. Karena gini, beli properti itu harus ada down payment atau uang muka yang di awal gitu loh, down payment. Nah, berita baiknya uang mukanya kalau misalnya bangunannya untuk rumah subsidi ya, dan juga rumah komersil yang bangunannya di bawah 70 meter, bagi orang-orang yang pertama kali untuk punya properti ya, syaratnya cuma DP 5%. DP-nya sekali lagi 5%. Jadi contoh ya, kalau teman-teman saya nggak mau nih beli rumah subsidi gitu kan, karena gaji saya 10 juta gitu kan ya, ya udah belilah misalnya properti atau rumah yang harganya 200 juta gitu kan ya, 200 juta. Jadi kalau 200 juta DP 5% kan 10 juta. 10 juta. Nah, kalau tadi kan kalau gaji 10 juta kan, ya kan. Nah, artinya dia tiap bulan ngumpulin nih, nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta buat apa? Bayar DP. Oke, jadi itu tadi salah satu teknik untuk mempersiapkan DP-nya ya Ko ya gitu. Nah ini udah dijawab semua loh sama Koko. Apakah beli cash atau beli KPR gitu ya, semuanya balik lagi. Kalau ada yang cash bisa nalangin tanpa bunga ya lebih oke lagi gitu ya Ko ya. Oke, kok ini seru banget, ada pertanyaan dulu kita jawab dulu. Ayo. Dari Dan, katanya gini. Menarik mau beli properti tapi sekarang harga cash keras gitu ya. Kalau KPR bayar bunganya aja gila-gilaan gitu ya. Pokoknya everything gila gitu nih kan. Mau tanya dong kok gimana tuh ngatasinnya gitu. Oke. Gila itu relatif. Ya, sekali lagi tadi statement gila itu relatif. Gila itu kalau kita melakukan hal-hal yang nggak sesuai sama kemampuan kita. Oke. Ya. Sekali lagi kita diberikan pilihan ya. Baik Rista, sobat finansialku, kita diberikan pilihan. Ya, kalau teman-teman nggak mau menggunakan jasa perbankan atau kredit, ya udah, artinya kita harus pilihannya bayarnya misalnya cash keras. Artinya, sobat finansialku harus berjuang, berusaha, manage keuangan, nabung, ya kan? Kalau nggak mau bayar bunga kan, kalau nggak mau misalnya menggunakan jasa perbankan atau jasa pembiayaan keuangan gitu kan, ya udah, kita buktikan dengan kerja keras gitu ya kan, untuk dapetin dia bisa beli cash keras untuk gitu bisa dapetin beli cash keras gitu loh. Atau ya mungkin perform lah di perusahaan kasih kebijakan untuk ya kan yang nalangin gitu kan ya, yang beliin gitu kan ya, atau dapat dari bonus gitu kan ya. Nah itu pilihannya. Tapi nggak semua orang mampu melakukan itu. Tapi nggak semua orang nggak semuanya mampu melakukan itu, Riz. Ya kan. Nah, karena itu dibantulah oleh perbankan. Nah tadi perbankan memang ada bunga, tapi masih masuk akal gitu loh. Masih masuk akal. Dan seperti yang saya bilang tadi, jangan belinya yang di luar kemampuan gitu loh. Yang di luar kemampuan. Buat sobat finansialku, gitu. Tadi Koko udah ngingetin jangan segala sesuatu itu membeli di luar kemampuan membayar gitu ya. Iya. Nanti pusing sendiri gitu pusing ya. Sendiri. Buat sobat finansialku, lagi-lagi Rita ingetin yang pengen belajar dengan Ko Ruby dan finansialku bagaimana memiliki properti pertama, rumah pertama, ikutin kelasnya Ko Ruby, tinggal DM Mimin aja gitu ya. Nanti diinformasiin kapan kelasnya akan dibuka gitu ya. Nah ini keren banget. Kok ada pertanyaan lagi gini, kalau rumahnya nggak deket dari kantor juga nggak bakalan habis di ongkos ke kantornya.
dari kantor juga bakalan habis di ongkos ke kantornya gitu. Oh, jadi maksudnya gini, kalau kita kasih advice ternyata berisiko gitu ya, dari kantor otomatis kan habis kok. Oh, seperti ini gimana nih? Oke, jadi pertanyaan seperti ini banyak juga yang ditanyakan, ya, banyak juga ditanyakan. Sebenarnya saya kasih ada 2 option, gitu loh. Jadi kita bisa senggangannya nih pertama punya rumah dulu, tapi mungkin karena mungkin terlalu jauh, kita bisa juga sementara ini ya kita bisa cari kontrakan atau kos-kosan yang mungkin di dekat kantor. Itu silakan bisa berhitung dulu. Jadi misalnya tadinya kos-kosannya yang harganya lebih tinggi, ya mungkin ngurangin dulu, atau yang kos-kosannya mungkin berdua sementara gitu loh. Tapi minimal ya dengan sementara tadi menunda kesenangan atau menghemat dulu, seenggaknya kita punya rumah. Seenggaknya punya rumah. Jadi hitung-hitung aja nih, kalau misalnya kita tinggal di sini bolak-balik, kosnya harga perjalanannya tinggi gitu kan ya. Dibandingkan lebih murah nih kalau misalnya saya ngontrak atau ngekos deket kantor. Itu dihitungin lagi biayanya gitu. Misalnya kos-kosan juga deket kantor juga harusnya juga kan ada berbagai pilihan. Ya kan? Tergantung ya kan. Nah, bagaimana kita menunda kesenangan dulu nih. Seenggaknya jadi bisa punya rumah. Soalnya gini, kalau tadi mindsetnya seperti itu, ya kan? Oh ya saya beli rumah tapi juga kejauhan ya kan, tinggalnya kejauhan. Kalau hitung-hitungan biaya, hitung-hitungan tenaga, waktu, ya udah habis gitu loh kan ya. Gede di ongkos, ya udah daripada ongkosnya itu, ya udah kita cari yang senilai yang lebih murah gitu supaya efisien, tinggal deket kantor, tapi mungkin yang biayanya lebih murah, tapi tetap bisa beli properti gitu loh. Sebab gini, kalau misalnya sobat finansialku tetap mindsetnya ngekos aja atau ngontrak aja, nggak bakal kebeli gitu. Kalau nggak punya planning, kalau nggak punya tekad gitu loh, tekad untuk manage keuangan, tekad untuk bisa punya mindset beli properti, agak sulit gitu loh. Atau saya nunggu kalau misalnya dapat jackpot atau dapat apa gitu kan ya, dapat bonus itu sulit gitu loh, harus prepare. Oke. Kok ini suaranya Koko itu kayak mendem gitu ya? Apa ruangan atau gimana gitu ya? Udah nggak putus-putus kan ya? Nggak putus-putus sih. Tadi dari tadi udah banyak banget pertanyaan. Nah sekarang gini, pertanyaannya lebih baik beli rumah second atau rumah baru dengan uang yang pas-pasan gitu. Jadi Amar punya uang pas-pasan, dia pertanyaan tadi beli rumah baru gitu ya, atau rumah second gitu. Sebenarnya Koko tadi udah jawab, tapi bolehlah diulang satu kali lagi karena memang terlalu banyak pertanyaan. Enaknya tuh beli rumah second atau beli rumah baru gitu. Monggo kok. Oke. Nah, ini dia. Kalau rumah second biasanya DP-nya ini lebih tinggi. Rumah second sekali ya, untuk DP kalau untuk pembayaran KPR ya, DP-nya itu lebih tinggi. Biasanya mungkin 20%, 30%. Kalau misalnya rumah baru ya, karena tadi didukung ada kebijakan dari pemerintah cuma 5% DP-nya. Cuman biasanya rumah second kan lebih murah dibanding rumah baru. Yes, tapi jangan lupa kalau beli rumah second harus persiapin juga dana untuk apa? Renovasi. 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 Iya kan, renovasi nih. Mungkin kalau bocor, ada selokan mampet dan lain-lain. Nah, itu dia harus punya savingan lagi, tabungan lagi, punya budget lagi. Iya kan? Entah mungkin pintunya macet atau lain-lain gitu, nggak ada yang garansi kan gitu kan. Jadi ini plus minusnya. Kemudian juga kalau rumah baru, ya itulah rumahnya baru, fasilitasnya baru, ya semuanya kondisinya baru. Nah, cuma balik lagi. Kalau rumah second katanya mungkin
ya dengan harga lebih murah tapi bisa dapet mungkin agak dekat ke kota gitu, agak dekat ke kota, ya kan, agak dekat ke kota. Ya kalau rumah baru mungkin agak jauh gitu loh, agak jauh. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan aja, kebutuhan teman-teman aja. Kalau perlu jangan mengambil keputusan dulu, cek dulu aja. Jangan ngambil keputusan dulu, cek dulu. Jadi datang ke rumah second tersebut, lihat kondisinya. Tahu siapa pemiliknya, legalitasnya harus dicek gitu loh. Kalau rumah baru kan secara legalitas ke developer lebih safety gitu kan. Tapi balik lagi soal safety ini teman-teman bisa pelajari gitu, bisa pelajari atau cek detailnya gitu loh. Dan saran saya belilah ya properti ya kalau yang baru belilah properti yang sudah ready atau sudah siap huni. Gitu, jadi udah siap huni ya, jangan masih dalam bentuk tanah ya kok ya, gitu. Iya. Gitu, karena kan banyak banget yang jual properti juga masih baru tanahnya doang aja udah dipasarkan gitu ya. Kita juga mesti hati-hati. Yes, kita juga mesti hati-hati. Jadi dalam pemilihan properti ini juga harus hati-hati supaya nggak jadi harus hati-hati banget. Nggak jadi korban dari penipuan dan lain-lain gitu loh. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya kok, bagaimana sih kita menentukan lokasi properti yang prospek kedepannya bagus gitu? Nah, ini pertanyaannya keren banget nih ya dari Elga ya. Iya. Oke, gimana itu kok? Oke, belilah di lokasi-lokasi yang di sana lagi berkembang, yang lagi berkembang. Lokasi-lokasi yang lagi berkembang daerahnya. Yes, daerahnya lagi berkembang. Pertama, mungkin lokasi yang dekat dengan stasiun. Dekat dengan stasiun atau transportasi. Iya, stasiun itu kan juga ada banyak, nggak cuma stasiun kereta, tapi stasiun LRT, stasiun MRT, komuter line, ya kan. Nah, rata-rata kalau dekat situ, ya kan minimal untuk ongkos lebih murah, karena dari situ kan tinggal naik kendaraan umum gitu kan ya. Itu satu. Terus kemudian kedua, ya, nah. Carilah juga lokasi-lokasi yang fasilitasnya juga banyak dibangun. Fasilitas sekelilingnya gitu. Daerah tersebut yang lagi banyak pembangunan, mungkin developer-developer lain atau juga pusat-pusat kegiatan dari masyarakat gitu loh. Nah, seperti dekat rumah sakit, dekat sekolah, nah dekat kampus gitu, dekat mungkin pusat perbelanjaan. Yes, fasilitas-fasilitas umum. Nah, itu cenderung ya mengalami peningkatan. Peningkatan ke depannya. Yes. Kalau sobat finansialku belinya ke daerah yang sudah udah mentok gitu loh. Maksudnya udah mentok itu udah nggak ada pengembangan lagi. Terus juga mungkin daerahnya kumuh atau apa, ya kan. Secara harga mungkin lebih murah, tapi untuk kenaikan kapital, untuk kenaikan harga propertinya udah sulit, udah agak sulit, gitu. Jadi lihat lagi tadi sahabat finansialku, Korubi udah kasih tahu kalau mencari lokasi yang kita lihat prospek kedepannya lebih bagus adalah cari daerah-daerah yang di situ memang lagi banyak dibangun fasilitas-fasilitas umum gitu ya, kok yang kedepannya juga pasti akan berkembang. Nah, pertanyaannya lagi kok, tadi kan kalau kita mau beli rumah itu ada dua pilihan, mau cash atau mau kredit gitu. Nah sudah pasti kan kalau misalnya income-nya masih so-so aja atau misalnya dalam tahap menambah income gitu ya, sudah pasti pilihan KPR adalah menjadi salah satu pilihan utama. Nah, dari menurut Koko sendiri, gimana sih tips kita memilih KPR itu seperti apa yang aman gitu? Sekalian menjawab pertanyaan dari Lucius ya. Kalau memilih KPR, bagusnya itu bunganya menurun atau bunganya tetap kok? Nah, ini. Oke. Nah, kalau gini, ini balik lagi sesuai sama tadi. Kalau misalnya memilih KPR atau kredit gitu kan ya. Nah, biasa cocok-cocokan sama perbankannya. Jadi setiap bank itu punya standar beda-beda gitu loh. Punya bunganya juga beda-beda, ya kan. Punya cara-cara untuk pengajuan KPR-nya juga beda-beda, syarat dan lain-lain ada agak berbeda ya. Jadi kalau banyak yang saya sering sarankan yaitu kayak BTN gitu kan, BTN juga ada BTN syariah gitu kan ya, ada BTN syariah. Nah, tapi balik lagi nih ke teman-teman sesuai dengan
pilihan, ya selera, ya balik lagi. Karena gini, ada yang bunganya flat, jadi dari awal tadi kan, dari tahun pertama sampai akhir tahun flat, gitu loh. Tapi biasanya itu bunganya udah dihitung lebih tinggi, ya lebih tinggi. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-20 cicilannya sama aja. Gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Kita udah bisa manage, gitu kan? Kita udah bisa manage, udah di lock nih. Misalnya segini aja gitu loh ya, ya kan? Tapi apapun yang terjadi, pokoknya udah tetap gitu ya. Tapi rata-rata bunga tersebut, ya sudah agak tinggi gitu loh. Oh, bunganya sudah pasti agak tinggi, yes, gitu ya? Karena sudah dipukul rata. Nah, kalau yang banyak juga yang bank yang memberikan promo di awal, di 3 tahun pertama, itu ada awal 3 tahun pertama dikasih lebih rendah. 3 tahun pertama dikasih promo. Nah, tapi dia makin lama ada penyesuaian. Gitu loh. Jadi tadi apakah yang dan ini makin menarik gini ya. Makin menarik nih untuk yang jiwa-jiwa yang mau KPR, ayo tanya lagi. Boleh malam ini kita ngomongin muda keren punya properti sama Ko Ruby gitu ya. Karena sahabat finansialku waktu kita nggak banyak, hanya kurang lebih 1 jam. Jadi kurang lebih sampai nanti jam 8 gitu ya. Kita bahas tentang muda keren punya properti. Dari tadi Ko Ruby udah bahas bagaimana cara memilih properti gitu ya. Ngomongin tentang bunga KPR-nya gitu ya. Kemudian tips memilih KPR harus seperti apa. Kemudian balik lagi semuanya tadi adalah Ko Ruby bilang kalau memang mau punya rumah, kemudian pada saat usia muda, yuk menunda yang namanya kesenangan. Berani terima tantangan untuk menunda kesenangan agar Anda punya rumah. Oke. Kok ini makin seru gitu ya, karena mereka milenial saat ini maupun generasi milenial maupun Gen Z pengen punya rumah. Pertanyaan lagi, properti yang ukuran standar itu tipe berapa ya untuk keluarga minimal 2 dan 3 anak kok katanya gitu? Ya 2 dan 3 anak ya menurut saya sih sekitar 3 kamar lebih nyaman ya. 3 kamar lebih nyaman ya. 3 kamar lebih nyaman. Ya balik lagi sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau misal pun 2 kamar tapi kita bisa mengatur manage ya ranjangnya, bikin yang susun mungkin gitu loh. Ya kan, jadi balik lagi sebenarnya menurut saya jangan sesuai dengan keinginan, tapi balik lagi kemampuan, balik lagi dengan kemampuan, gitu, balik lagi dengan kemampuan, ya. Kemudian juga balik lagi semua ya. Ya, saat memilih KPR buat sobat finansialku yang lagi mungkin dalam proses memilih KPR yang mana nih yang bagus, sobat finansialku bisa konsultasi sama petugas dari perbankannya, minta ilustrasinya, ilustrasi. Biasanya dia siapin ilustrasi mau konvensional ataupun syariah, ya ada ilustrasinya. Ya, ada ilustrasi. Oke. Jadi memang sudah ada hitungannya juga ya, kok ya, minta tolong dibantu gitu ya. Yes. Oke, kok ini pertanyaan lagi. Properti untuk dijadiin sewa lebih bagus kalau belum punya rumah atau buat ditinggalin sendiri kok? Kalau sobat finansialku mau beli properti lalu mau sewain itu juga boleh aja sobat finansialku, ya kan. Bisa juga sobat finansialku pas beli habis itu disewain dan sobat finansialku mungkin tinggal sama orang tua sementara atau tinggalnya ngekos, ya kan, tapi kan dapat income, dapat tambahan income. Pertama sobat finansial udah punya properti, ya udah bisa mandiri lah seenggaknya, ya kan. Nah kemudian sobat finansialku juga bisa mendapatkan income dari sewa tersebut. Nah kemudian sobat finansialku pasti mendapatkan ya tadi kenaikan harga properti. Simpelnya gini ya Riz, dulu tahun lalu harga properti yang subsidi ya kalau beli baru ya itu 158 juta. Tahun ini 2020 harganya 168 juta. Jadi kan mengalami peningkatan, kenaikan. Ya kan? Terus kalau gitu mendingan beli second. Beli second pasti misalnya gitu kan. Ya boleh saja beli second. Ya tadi coba lagi. Jangan lupa ada biaya-biaya, ya kan? Jual beli biayanya ada, ya kan? Biaya jual beli ada. Kemudian juga biaya tadi renovasi dan lain-lain,
ya kan? Kalau bocor, kalau ada rayap, kalau ada apa, mesti siapin juga. Gitu. Oke, jadi plus minus ya kok ya? Plus minus ya? Gitu juga. Oke. Plus Nah, minus. ini ada pertanyaan lagi. Kok bisa jelasin nggak sih hak guna bangunan di apartemen itu apa maksudnya katanya? Oke. Jadi gini, ini merupakan tipe-tipe jenis untuk sertifikat pemerintah yang mengeluarkan gitu kan ya. Nah, kalau untuk apartemen, jadi bilangnya sertifikatnya untuk hunian sarusun, satuan hunian rumah susun. Bahasa ininya, tapi bahasa kerennya strata title. Bahasa kerennya. Strata title, ya kan. Tapi ini sarusun, satuan untuk rumah susun, ya kan. Nah, kalau kebijakan atau ketentuan dari pemerintah untuk apartemen ya atau rumah susun ini yaitu hak guna bangunan ya, hak guna HGB strata title HGB gitu ya. Jadi itu jenis kepemilikannya strata title. Jadi hak guna bangunan itu jadi ada jangka waktu tertentu, misalnya 25 tahun atau 30 tahun, kemudian itu diperpanjang lagi. Hak guna bangunan diperpanjang lagi. Ada jangka waktunya ya sebenarnya ya kok ya. Ada jangka waktunya. Cuma jangka waktunya itu bukan berarti ditarik ya, enggak gitu loh. Cuma diperpanjang. Kayak kita kan ada kayak kalau mobil kan sewa gitu ya. Bukan sewa, tapi ada pajak. Iya, ada perpanjang, iya. Yes, ada perpanjang seperti itu. Oke. Gitu. Semoga bisa terjawab. Semoga bisa ngerti ya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dari Abraham Wahyu Nugroho, Rista bacain. Nah, buat sahabat finansialku, kalau misalnya hari ini nggak semua pertanyaan bisa Rista jawab sama Korubi, nanti tinggal follow aja IG-nya Korubi. Di mana kok IG-nya? @Ruby Herman, RUBY Herman. Nih, di sini nih, Ruby Herman. Belakang udah ada Herman gitu ya. Nah, nanti sahabat finansialku bisa ikut kelasnya Korubi dengan finansialku, tinggal DM-in aja. Kemudian kalau misalnya mau tanya langsung dengan Korubi juga nanti tinggal DM di IG-nya Korubi gitu. Kok ini pertanyaannya? Iya. Lagi bimbang nih katanya gitu. Prospek kedepannya pilih properti di BSD atau Summarecon Serpong katanya kok. BSD atau Summarecon Serpong. Dua-duanya bagus sih. Dua-duanya bagus. Itu dua-duanya menurut saya udah hidup juga ya kan. Dua-duanya bagus. Balik lagi sesuai dengan cocokannya misalnya kamu kerjanya di lebih dekat mana nih gitu loh. Karena dua-duanya ini lagi pengembangannya cukup bagus gitu loh. Dan dua-duanya nyaman dihuni gitu. Jadi kalau menurut saya balik lagi ke pilihan karena saya udah ada keluarga juga tinggal di sana gitu kan ya, dan ya dua-duanya bagus gitu loh. Oke, dua-duanya bagus. Mungkin nanti Japri lah ya kalau itu Japri ya. Karena ini tinggal budgetnya ini berapa gitu ya. Tadi Korubi bingung jawabnya karena Korubi juga nggak di-endorse sama kedua itu. Bisa aja. Lagi kok gini katanya, kalau saya, ini pertanyaan terakhir gitu ya, kalau saya punya tanah, terus saya mau bangun dan pengajuan pinjaman dana dengan bunga yang cukup lebih besar ketimbang KPR pinjaman hak guna, kira-kira bagus yang mana ya kok? Oke. Coba saya baca sekali lagi ya. Kalau saya punya tanah, terus saya mau bangun dan pengajuan pinjam dana ke bunga cukup lebih besar ketimbang KPR pinjaman. Ya menurut saya sih kalau bisa cari bunganya kecil itu lebih bagus. Jadi kalau cari bunga yang lebih kecil lebih bagus. Yes, lebih bagus. Ya. Tapi balik lagi, please harus tahu kekuatan kemampuan kita gitu loh. Ya harus tahu kekuatan dan kemampuan. Ini kata-katanya dalam nih. Ini kata-kata dalam. Ingat segala sesuatu ekspektasi ya belum tentu sesuai sama realita. Yes, ini kata-kata dalam nih. Ekspektasi. Ini udah kayak meme-meme gitu ya, antara ekspektasi dengan kenyataan harus sama gitu. Yes. Jangan nggak sama. Bener. Ya. Keren. Bener. Ya udah deh, satu kali lagi deh ini sebelum kita tutup. Apakah model-model apartemen seperti Towo itu dapat juga dipergunakan sebagai kantor katanya gitu kok? Apakah tadi rumah bisa digunakan sebagai kantor gitu ya? Gini. Apakah model apartemen
Model apartemen digunakan sebagai kantor. Oke, basically secara legalitas apartemen adalah hunian. Adalah hunian. Oke. Kecuali ada lagi yang konsep dari developer tersebut mengeluarkan namanya kayak SOHO, small office, home office. Oke, small office, home office. Iya, jadi itu konsepnya adalah itu ada konsepnya jadi bisa office. Tapi kalau apartemen basically itu adalah hunian dan regulasi dari hunian ya khusus hunian. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, nggak bisa apartemen dijadikan domisili untuk pembuatan PT dan lain-lain. Gitu loh, karena fungsinya adalah hunian. Kalau office building, nah itu bisa jadi domisili. Nah ini nih fondasinya gitu. Ya, oke. Kalau maksudnya SOHO, ya berarti SOHO. Kalau SOHO itu yang seperti itu bisa, ya karena itu sebagai ngurus domisilinya itu bisa, gitu ya. Tapi kalau misalnya khusus apartemen only nggak bisa, gitu sih. Oke, jadi ada macam-macam, ada jenis-jenisnya juga. Yes, Riz, saya bahas bukan buat penggunaannya sebagai ini ya, tapi ini sebagai legalitasnya gitu loh, secara legalitas ya. Bukannya kita kerja apartemen kita jadiin kantor aja, ya bisa aja gitu. Tapi kan tadi buat PT dan lain-lain gitu loh, itu. Riz. Oke. Nah ini ada pertanyaannya, ini udah jauh. Banyak ya Riz ya. Buat sobat finansialku jangan lupa ya, kita ada kolaborasi saya bersama finansialku.com ya. Kita kolaborasi, kita sharing, banyak mengedukasi juga prinsip-prinsip yang ini kita kasih pagar-pagarnya lah gitu loh. Kita edukasi gitu loh. Ini loh. Ya kan, ini harus lakukan, ini harus jangan lakukan gitu loh. Kita ada, teman-teman kalau mau ikutan bisa DM ke finansialku.com ya kan. Dan saya akan rutin gitu loh untuk sharing gitu loh. Rutin untuk sharing, mau tanya jawab silakan gitu kan. Jadi karena properti ini juga kan banyak opsinya, pilihannya banyak. Ya kan? Pilihannya sehingga membuat bingung gitu ya kok ya. Iya, membuat bingung dan sekali lagi ya kan. Nah, ini sekali lagi properti bisa menjadi sebuah kekuatan buat teman-teman, tapi kalau yang salah menggunakannya atau salah ya melakukan pembelian itu bisa jadi bumerang. Gitu. Jadi balik lagi saya dengan mudah kalian punya properti ini kita mengedukasi, jangan jadi bumerang. Ya pilihlah juga developer atau perusahaan-perusahaan properti yang benar gitu kan ya, mengedukasi ya kan. Dan juga kita sama kolaborasi sama Finansialku juga mengajarkan bagaimana nih membeli properti, cara-caranya gitu kan ya, gimana nih manage keuangannya, gimana nih ngumpulin keuangannya. Kita bisa kolaborasi bersama-sama. Oke, nah itu keren banget sahabat finansialku, karena memang waktu juga yang memisahkan kita, tapi banyak pertanyaan. Nah, jadi buat sahabat finansialku tadi jangan lupa follow IG-nya Koruby, kemudian ikutin kelas-kelasnya, karena kita juga di Finansialku berkolaborasi dengan Koruby. Kita ada kelas yang untuk teman-teman belajar bagaimana mempersiapkan dananya gitu ya, untuk memiliki properti atau rumah pertama atau properti pertama. Kemudian akan dikasih tips and triknya itu dikupas tuntas gitu ya. Betul sekali. Jangan lupa tinggal DM-in aja. Nah buat sahabat Finansialku yang udah bergabung hari ini, thank you banget dan mohon maaf banget kalau misalnya banyak pertanyaan yang nggak bisa Rista sama Koruby bahas gitu ya. Next tinggal DM aja, ikutin langsung secara khusus kelas-kelasnya Koruby, karena di sana Koruby niatnya adalah kita mengedukasi orang untuk bagaimana muda keren punya properti. Nggak ada yang nggak mungkin kalau semuanya direncanakan, asal tanemin dulu tuh mindsetnya bahwa kita bakal punya yang namanya properti. Itu dulu ya kok. Sama yang kedua, kita berani untuk menunda kesenangan gitu. Nah itu Koruby tadi udah ketik juga IG-nya Ruby Herman, teman-teman bisa follow juga. Kok thank you banget waktunya. Thank you Rista. Nggak berasa nih ngobrol sama Rista. Tahu-tahu udah sejam. Ya kata teman-teman gini, ini 2R lagi siaran katanya gitu. 2R ya. Oke, buat teman Finansialku, thank you. Nanti akan diumumin 10 orang yang akan memenangkan free financial check up 20 menit dengan para CFP Finansialku. Nanti tinggal lihat aja di IG story-nya Finansialku. Nah, buat sahabat Finansialku sekali lagi thank you, buat Koruby thank you gitu ya.
Dan Rista juga mengucapin mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat, gitu ya. Oke, Kak Ruby, terima kasih. Stay safe semuanya. Thank you. Halo. Bye, thank you semuanya sobat finansialku. Thank you Rista. Thank you semuanya. Oke, demikian ngobrol-ngobrol bersama finansialku.com. Yeah.